18 November 1912 merupakan momentum penting bagi lahirnya sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Muhammad Darwish atau yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra, khususnya di Yogyakarta, serta memajukan pengetahuan agama bagi anggotanya. Sebagaimana kita ketahui, motivasi yang kuat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Perserikatan Muhammadiyah itu karena situasi lingkungan yang pada waktu itu masih jumud. Jadi baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, juga kehidupan kemasyarakatan, masyarakat waktu itu memang sangat membutuhkan penanganan secara serius, dan kebetulan Kiai Ahmad Dahlan punya prinsip yang berbeda dengan pimpinan-pimpinan yang lain ya. Jadi dengan filosofi al-ma'unnya Haji Ahmad Dahlan itu betul-betul bisa membedakan antara gerakan-gerakan pada waktu itu dengan apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan lewat Perserikatan Muhammadiyah. Jadi pemikiran-pemikiran beliau terhadap masa depan itu melebihi dari zamannya. Beliau sudah berpikir bagaimana rakyat ini sehat dengan mendapat pelayanan kesehatan, sampai-sampai waktu itu mungkin pikiran untuk mendirikan rumah sakit itu bisa jadi ditertawakan ya. Tetapi nyatanya bisa, dan sampai sekarang juga sudah luar biasa sekali. Model-model pendidikan yang dikembangkan oleh Haji Ahmad Dahlan yang berbeda sekali dengan masa waktu pendidikan pada waktu itu. Dan kita semua tahu itu bahwa perkembangan yang dikembangkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu memang berbeda dari model-model yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang ada pada waktu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketika masih muda bernama Muhammad Darwish banyak dikenal sebagai pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Beliau sepulang dari belajar di Timur Tengah melihat adanya kesenjangan antara idealitanya umat Islam dengan realita. Jadi kalau memperhatikan ayat Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, tentunya umat Islam dalam keadaan baik-baik saja dan tentu juga maju. Namun kenyataannya ketika itu kondisi umat Islam, khususnya Indonesia, sangat memprihatinkan. Muhammadiyah itu berdiri itu karena tuntutan zaman. Karena apa? Karena Muhammadiyah, umat Islam pada waktu itu di dalam kungkungan penjajah Belanda. Sehingga jumud, sehingga kurang maju, sehingga perlu mendapatkan siraman dan dorongan untuk maju, yaitu dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, dengan konsekuen dan dengan tulus hati, dengan penuh jiwa jihad, giroh perjuangan yang berkobar-kobar menghadapi Belanda pada waktu itu. Maka muncullah Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin, kemudian mendirikan Muhammadiyah. Bukan apa-apa, Muhammadiyah adalah untuk mengantarkan umat Islam kemana? Ke pintu gerbang surga Jannatun Naim, dengan melihat kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat
umat Islam pada waktu itu. Seiring dengan berjalannya waktu, dari masa ke masa, Muhammadiyah berkembang begitu cepat di kalangan masyarakat. Awalnya hanya dikenal di Jogja, sekarang telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara maupun dunia. Saya pikir tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu cuma media yang kita hadapi, kemudian juga waktu zaman yang berbeda. Tapi dari segi prinsip-prinsip pengembangan itu kok tidak ada perbedaan antara Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang, itu tetap tidak berubah. Ya, seandainya ada perubahan yang karena tuntutan dari perkembangan zaman yang mengharuskan untuk ada perubahan-perubahan. Dan saya pikir Muhammadiyah sangat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi demi kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Ya, sudah ada kemajuan. Kalau dulu dalam kungkungan penjajah Belanda, kita cukup hati-hati, ya, berkembang pelan-pelan, tetapi sekarang sudah maju dengan ilmunya, dengan tafsir-tafsirnya di dalam menafsirkan Al-Quran untuk kehidupan masyarakat. Sekarang sudah maju pendidikannya, kesehatan, rumah-rumah sakit dan seterusnya sudah. Dulu belum ada. Cuma satu yang mungkin ini perlu diperbarui, yaitu Giroh perjuangan Muhammadiyah pada zamannya Haji Ahmad Dahlan. Selain membentuk Ordom, Muhammadiyah juga membentuk Aum dan memiliki badan usaha milik Muhammadiyah. Kedua lembaga ini dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Potensi yang ada pada Persatuan Muhammadiyah Ponorogo ini sudah luar biasa. Jadi baik dari sisi pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan, dan juga bahkan juga kesejahteraan umat, ini luar biasa. Beberapa daerah sangat antusias sekali untuk mengadakan studi banding ke Persyarikatan Muhammadiyah di Ponorogo ini. Kemana kita ketahui bahwa pertama masalah, katakanlah misalnya ekonomi itu menjadi pilot, bisa dikatakan sebagai pilot project dari pimpinan pusat terhadap pengembangan ekonomi dengan munculnya berbagai mat yang ada di Ponorogo ini. Peranan amal usaha sangat penting dan perlu untuk ditingkatkan. Dan alhamdulillah khususnya ekonomi di Ponorogo itu sudah bisa mengejar ketertinggalannya. Bahkan bukan hanya sebagai mengejar ketertinggalan, tetapi juga sudah meningkatkan diri sebagai duplikator nasional. Sebab PT DSS ini sudah ditinjau oleh PP Muhammadiyah 2018 dan disahkan sebagai duplikator nasional untuk bisa dikembangkan secara besar-besaran. Namun dalam perjalanannya tidak semudah itu, karena mereka yang datang ke Ponorogo tingkat kemampuannya berbeda-beda. Sebagai amal usaha dan tadi juga membantu masyarakat yang tidak mampu kaitan dengan pelayanan kesehatan, di tengah arus bahwa pelayanan kesehatan ini sudah bergerak atau memasuki era industrialisasi. Itu tantangan kita. Jadi kita harus dapat menempatkan amal usaha ini dengan situasi yang ada saat ini, di mana kita dituntut juga mengembangkan dan juga bisa memiliki keuntungan untuk mengembangkan dan juga memberikan pelayanan yang sifatnya membantu masyarakat miskin dan juga sebagai warna ya
dakwah, mewarnai dakwah ya bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan kita. Laismu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan, kita ini kan menjadi salah satu Trisula Muhammadiyah. Jadi ada Laismu, MDMC dan MPM. Kita bersinergi antar lembaga tersebut, sehingga dengan adanya sinergi itu capaian program, capaian pengimpunan ZIS, capaian program-program penyaluran itu juga bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan banyak pihak. Satu hal misalnya pada saat bencana berlangsung, maka Laismu akan segera melakukan komunikasi dengan MDMC, kemudian kita melakukan kerjasama yang baik dalam upaya penanggulangan, dalam upaya pengimpunan, dan dalam upaya menyalurkan amanah dari masyarakat berupa donasi. Kemudian di bidang sosial tidak kurang dari 20 panti asuhan yang kita miliki yang sudah berhasil merupakan amal usaha yang dari sisi pengentasan kemiskinan, pengentasan kecakapan dan juga pendidikan dari anak-anak yang masih banyak membutuhkan bantuan uluran tangan dari perserikatan ini. Dan di dunia pendidikan tinggi, kita semua sudah tahu bahwa insya Allah untuk Jawa Timur bagian Barat ini kampus kita, Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini tidak terlalu jauh ketinggalan. Bahkan berdasarkan informasi dari berbagai istilahnya lembaga-lembaga peningkatannya, itu Universitas Muhammadiyah Ponorogo termasuk 40 perguruan tinggi terbaik dunia di Islam, pendidikan Islam. Untuk mewadahi berbagai aspirasi para anggotanya, Muhammadiyah membentuk organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi ini diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri dengan bimbingan dan pengawasan. Organisasi otonom ini juga memegang peranan penting dalam regenerasi kader. Jadi jangan sampai kita nanti lost generation, dalam artian kalau kita tidak membangun kader, kemudian kita akan kehilangan generasi. Kita berjuang yang sekarang ini terus bergerak. Kalau tanpa generasi, nanti kalau generasi yang tua ini sudah tidak ada, maka tidak ada kelanjutan. Maka penting dalam hal ini untuk membangun sebuah kader. Kader itu dicetak dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena pendidikan itu adalah proses kaderisasi yang sangat berhasil di mana-mana. Walaupun tidak semuanya, tetapi proses kaderisasi melalui pendidikan itu penting bagi Muhammadiyah. IMM sebagai kawah candra di muka, di mana kader-kader baru yang dulunya memang belum sama sekali mengenal yang namanya IMM masuk, belum mengenal Muhammadiyah, belum mengenal IMM, masuk ke dalam IMM sehingga menjadi wadah perkaderan yang efektif dan mampu meningkatkan kapasitas kader-kader baru, sehingga di situ bisa disebut adalah Ortum itu menjadi kawah candra di muka di Muhammadiyah. Ya, kita sebagai orang tua ya mengharapkan generasi muda muncul ya untuk memegang estafet perjuangan Muhammadiyah yang seperti orang-orang tua di belakang ya loh, mengayomi orang-orang muda harus maju pesat. Muswil ini juga demikian. Generasi muda yang punya kapasitas ilmu, kapasitas agama ini harus masuk di dalam kepengurusan wilayah yang akan datang. Karena apa? Kita tidak tahu. Ya, besok bagaimana tidak tahu. Ya, perkembangan zaman seperti sekarang ini. Ya, soal LGBT aja mumet kamu di sekitar kita. Ya, nah, ini memerlukan pengetahuan yang luas, generasi yang kuat imannya, ilmunya. Ya, jangan sampai juga saya berpesan jangan sampai kita ketinggalan dengan orang-orang di luar Muhammadiyah. Sama-sama kita kalau diam saja sudah merasa cukup,
itu kita kalah nanti di dalam perjuangkan li'ila'i kalimatillah. Setelah 1 abad berdirinya Muhammadiyah, persyarikatan ini telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, filantropi, dan kesejahteraan sosial. Salah satu faktor yang menjadikan persyarikatan ini langgeng ialah budaya musyawarah di Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah mengadakan permusyawaratan tertinggi sebanyak 48 kali. Tidak hanya di tingkat pusat, Muhammadiyah juga melakukan permusyawaratan di tingkat wilayah dan daerah. Muswil ini tidak sekedar memilih pimpinan, tapi juga menyusun program-program yang sudah barang tentu perlu adaptif terhadap perkembangan dari tahun ke tahun, dari perkembangan masyarakat kita. Bagi Muhammadiyah, saya pikir itu tidak jadi masalah, karena ada prinsip Islam berkemajuan ini tidak berada di tempat yang sama, tapi terus maju ke depan tahap demi tahap untuk mencapai tujuan daripada persyarikatan. Untuk Muswil yang akan datang, harapan IMM Ponorogo adalah terciptanya sebuah gagasan-gagasan yang revolusioner, yang mampu mencerahkan umat, yang mampu meningkatkan serta komitmen kepada kaderisasi pada Ortum maupun Aum. Muswil ini juga harus menelurkan program-program yang kata menurut istilah Muhammad berkemajuan. Apa itu berkemajuan ini? Di bidang apa ya? Ekonomi, ya, di bidang politik, di bidang apa sosial, di bidang kesehatan, di bidang hukum, dan ini generasi muda ini harus muncul ke depan. Insya Allah dengan ridho Allah, ya, insya Allah kita akan berperan besar dalam memajukan masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia.